warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Danasita. Saya dari salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, program studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Keguruan, semester 4. Nah teman-teman, kali ini video saya adalah untuk memenuhi tugas dosen dari mata kuliah Manajemen Humas Layanan Publik. Materi yang saya akan bahas di sini adalah profesionalisme dalam pelayanan publik di suatu lembaga pendidikan. Saya memilih sekolah di Indonesia, yaitu sekolah SMK Negeri 5 Semarang. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang menjelaskan bagaimana profesionalisme layanan publik di sekolah SMK Negeri 5 Semarang ini. Nah, jadi teman-teman, rendahnya mutu pelayanan publik itu merupakan citra buruk bagi pemerintah di kalangan masyarakat. Apalagi masyarakat yang secara langsung berurusan dengan birokrasi, kadang mereka merasa mengeluh ataupun kecewa terhadap pelayanan publik yang diberikan. Sehingga tidak mengherankan jika pelayanan publik itu terkadang sering menjadi sorotan publik. Teman-teman semua, sebelum saya memasuki materi pembahasan mengenai bagaimana profesionalisme layanan publik di suatu sekolah yang saya sebutkan tadi, saya akan membahas terlebih dahulu teori profesionalisme dan layanan publik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sebagai awalannya, bagaimana profesionalisme itu dan bagaimana layanan publik itu. Nah, profesionalisme itu merupakan cerminan keterampilan dan juga keahlian aparatur yang dapat berjalan efektif apabila didukung dengan kesesuaian tingkat pendidikan ataupun latar belakang pengetahuan yang dimiliki aparatur. Kemudian merupakan cerminan potensi diri aparat yang dimiliki aparatur dari segi aspek kemampuannya, keahliannya, aspek tingkah lakunya yang mencakup realitas, inovasi, kemudian produktivitas dan juga kreativitas. Nah, yang kedua adalah teori dari pengertian layanan publik. Di sini saya memilih layanan publik pengertian berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa layanan publik itu merupakan kegiatan ataupun rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atau penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan administrasi yang sebagai bentuk kegiatan penyelenggaraan dari pelayanan publik itu sendiri. Nah teman-teman, langsung saja saya masuki pembahasan bagaimana profesionalisme layanan publik sekolah SMK Negeri 5 Semarang. Nah, jadi dalam proses kegiatan berlangsung di sekolah SMK Negeri 5 Semarang ini terdapat beberapa faktor ataupun juga pendukung unsurnya sebagai bentuk kemudahan dan kelancaran bagaimana proses kegiatan dapat dilakukan. Yang pertama itu ada sistem, prosedur, dan metode. Yang kedua ada personil. Yang ketiga sarana prasarana. Yang keempat ada masyarakat sebagai pelanggan, yaitu lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, jadi di suatu lembaga pendidikan di SMK Negeri 5 Semarang ini, sistem, prosedur, dan juga metodenya sudah ada sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga kelancaran pelayanan publik dapat dilakukan, dapat berjalan dengan apa yang direncanakan. Nah, yang kedua personil. Nah, kalau personil di sini lebih ditekankan bagaimana perilaku aparatur di lingkungan lembaga pendidikan itu memberikan pelayanan. Di sekolah SMK Negeri Semarang bisa dikatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh personil selaku aparatur itu sudah profesional, bahkan mereka disiplin, bahkan mereka terbuka terhadap segala kritikan apapun masalah yang pernah dialami, apapun yang sedang dialami oleh sebagai masyarakat di suatu lembaga pendidikan, baik itu dari murid atau siswa itu sendiri, dari orang tuanya dan lain sebagainya. Dan ketiga adalah sarana prasarana. Nah, jika sarana prasarana sudah cukup memadai, maka sudah terlengkapilah di antara ketiga tadi. Dengan begitu
dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan apa yang telah direncanakan jika sarana prasarana sudah cukup memadai. Yang keempat, masyarakat sebagai pelanggan. Nah, masyarakat sebagai pelanggan ini saya sebutkan tadi bisa jadi dari siswa, kemudian orang tua ataupun lingkungan luar yang berurusan dengan lembaga pendidikan. Nah, biasanya di sini mereka ini bersifat heterogen. Dalam arti mereka itu memiliki tingkat pendidikan yang berbeda ataupun perilaku yang berbeda. Nah, teman-teman, itulah unsur pendukung ataupun faktor pendukung berjalannya suatu kegiatan layanan publik di sekolah SMK Negeri 5 Semarang. Jadi jika itu sudah bisa dimiliki, maka profesionalisme sudah bisa dikatakan. Nah, selanjutnya profesionalisme di sini bagaimana sih? Mereka ini profesionalisme di sini lebih menekankan bagaimana aparatur itu memiliki kemampuan, keahlian dan juga keterampilan mereka dalam memberikan pelayanan yang mana secara responsif, kemudian transparansi, efektif, dan efisien. Namun dalam menjalankan profesionalisme mereka di sekolah SMK Negeri Semarang ini, pastinya di sekolah-sekolah lain yang telah di suatu lembaga pendidikan yang sudah memiliki kata profesionalisme dan layanan publiknya, pasti mereka juga mendapatkan tantangan besar yang mungkin harus dimiliki aparatur, di mana usaha mereka dalam menampilkan profesionalitas mereka tuh bagaimana, kemudian etos kerja tinggi mereka tuh harus lebih ditingkatkan, dan kemudian keunggulan mereka dalam kompetitif ataupun bersaing. Nah, yang lebih kuat lagi itu bagaimana mereka memegang teguh etika birokrasi mereka dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, yang mana mereka itu harus sesuai dengan aspirasi masyarakat, yang mana harus bebas dari KKN. Nah, teman-teman semua tahu kan apa itu KKN? Nah, KKN itu adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya saya mengambil salah satu pembahasan dari salah satu ahli yang bernama Islami. Dia menyatakan bahwa akuntabilitas dan responsibilitas merupakan standar profesional yang harus dicapai ataupun dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya, teman-teman. Nah, apa sih pentingnya profesionalisme dalam layanan publik? Nah, pentingnya profesionalisme dalam layanan publik di sini saya memilih berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Pasal 31 tentang pokok-pokok kepegawaian. Jadi pegawai negeri itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara jujur, adil, dan merata demi penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan juga pembangunan. Nah, teman-teman, untuk pembahasan selanjutnya, bagaimana pengaruh profesionalisme terhadap kualitas pelayanan publik? Kita ketahui bahwa profesionalisme lebih menunjukkan bagaimana kemampuan, keterampilan, dan juga keahlian aparatur yang mana mereka bekerja secara maksimal sesuai dengan kemampuannya, dan mereka itu mampu mengatasi segala bidang pekerjaannya secara efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya terabaikannya unsur aparatur terabaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam organisasi pemerintahan, maka akan berdampak langsung kepada kualitas pelayanan publik atau kualitas pelayanan publik akan menurun. Jadi di sini teman-teman semua, jadi diusahakan profesionalisme itu aparat pemerintah di dalam suatu lembaga pendidikan, salah satunya tadi di sekolah sejelas SMK Negeri 5 Semarang, mereka itu harus mampu, teman-teman, untuk memiliki kemampuan mereka harus diusahakan bagaimana, kemudian keterampilan mereka bagaimana, dan keahlian mereka bagaimana untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat yang membutuhkan atau yang sedang mengalami atau dalam proses kebutuhan mereka masing-masing. Misal dari siswa, kemudian dari orang tua, ataupun dari warga yang lainnya yang menjadi ataupun bersangkutan langsung dengan lembaga pendidikan. Maka dari itu diperlukanlah kemampuan mereka, keahlian mereka, profesionalisme di sini sangat penting, teman-teman semua.
demi berjalannya pelayanan publik yang berkualitas yang dapat meningkatkan citra baik bagi lembaga pendidikan tersebut. Jadi sangat baik dan sangat diperlukan dan dipentingkan. Nah, selanjutnya itu indikator profesionalisme. Yang menjadi indikator profesionalisme itu yang pertama adalah kemahiran mereka, kemudian bagaimana yang tadi saya jelaskan, kemampuan mereka, kemahiran mereka yang lebih penting, kemudian kesiapan mereka siap atau tidak menjadi aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Nah, ketiga adalah tanggung jawab mereka. Ini lebih penting, apa yang mereka kerjakan harus ditanggungjawabkan. Yang keempat, disiplin mereka. Jadi mereka harus disiplin apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Mereka harus cepat membantu, disiplin, cepat selesaikan, jangan bertele-tele ataupun lainnya. Dan kelima adalah bagaimana sikap pegawai. Nah, sikap pegawai ini tadi saya jelaskan di unsur pendukung ataupun faktor pendukung, di mana mereka ini harus memiliki bersikap jujur, disiplin, adil, kemudian merata, terbuka, dan lain sebagainya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, teman-teman, itulah yang dapat saya jelaskan mengenai materi profesionalisme layanan publik di suatu lembaga pendidikan, yaitu sekolah yang saya pilih SMK Negeri 5 Semarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi saya ini. Saya akhiri. Terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman semua untuk konten saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.